Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa IMTV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Cynthia Media, tentunya dalam acara kesayangan Anda yaitu Podcast on TV. Baik ya, walaupun panas-panas seperti ini, kita akan berbincang-bincang tentunya dengan tema yang menarik. Sudah hadir narasumber di IMTV. Beliau adalah Dr. Ngasbun Edgar MPD, pakar pendidikan dari Universitas PGRI Semarang. Pakar, ya. Selamat siang. Selamat Bapak siang. Ngasbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sinta. Ya, sehat selalu ya, Pak. Ya, alhamdulillah, sehat. Baik, kesibukan hari-hari apa ini, Pak? Biasa. Biasa ya, Pak. Kegiatan-kegiatan rutinitas yang penting bermanfaat ya. Jadi membantu komunitas-komunitas ya untuk memberikan manfaat. Katanya kan harus melakukan pengabdian gitu kan di semua sisi lah gitu ya. Jadi ini kita hidup itu ya berarti melakukan pengabdian. Gitu. Betul. Gimana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan. Apa itu, Pak? Dalilnya tidak aku ciptakan ya kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Masya luar biasa dia. Baik Pak Ngasbun, nanti kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas, Pak, kan ngobrol-ngobrol tentang tema refleksi Hari Guru. Karena ini kan masih dalam memperingati Hari Guru, tantangan guru saat ini, dan kemudian juga perlindungan hukumnya seperti itu. Pak, bisa kita ketahui bahwa bulan November ini kan hari-hari guru gitu ya, Pak ya. Nah, kemudian kalau kita melihat banyak fenomena-fenomena isu-isu yang sedang viral di sosmed gitu ya, Pak, lihat ada siswa yang menantang gurunya gitu, bahkan ada yang membacok gurunya gitu. Kalau melihat fenomena seperti itu gimana, Pak? Ya, tentu pertama ini ya mungkin ini kan Hari Guru ya. Jadi November itu adalah bulan guru ya, 25 November adalah Hari Guru. Ini saya kira perlu menjadi bahan refleksi ya bagi kita. Ini momentum untuk melakukan refleksi bagi kita selaku pendidik ya, selaku guru. Bagaimana proses pendidikan kita lakukan, kita jalani, ya bagaimana kita harus meningkatkan mutu profesi dan seterusnya. Tetapi kemudian kita lihat ya di dalam kehidupan sehari-hari marak sekarang ya, adanya bullying, ya kemudian kekerasan ya terhadap siswa, terhadap guru gitu kan, antar siswa dan sebagainya. Nah, ini tentu memprihatinkan lah bagi kita. Ya, kita prihatin bagaimana kenapa terjadi seperti itu gitu. Nah, ini saya kira harus ada upaya-upaya ya untuk mengatasi itu, paling tidak di momentum Hari Guru ya, nantinya kita para pendidik harus kemudian mampu melakukan refleksi diri apa yang sudah kita lakukan ya, kemudian apa hal-hal yang kemudian harus kita bangun ya. Pendidikan tidak hanya membangun sisi intelektualitas ya para peserta didik kita, para generasi penerus kita, tetapi kita juga harus memastikan bahwa mereka juga memiliki keterampilan yang memadai ya, bahkan jauh di atas itu yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mampu membangun karakter kepribadian para siswa kita sebagai generasi penerus itu. Saya kira itu ya yang paling penting dalam momentum Hari Guru ini. Baik. Kemudian Pak, kalau untuk tantangan guru nih dari zaman ke zaman kan tentunya berbeda ya Pak, guru zaman dulu dengan zaman sekarang gitu. Kalau zaman sekarang ini ketika guru ingin mendisiplinkan siswa, yang ada malah mendapat laporan seperti itu Pak. Iya, jadi kita sangat sadar ya sebagai pendidik bahwa waktu demi waktu ada perubahan ya zaman ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan ya, perkembangan teknologi gitu. Lebih-lebih di akhir-akhir ini perkembangan teknologi informasi ya, komunikasi itu demikian drastisnya ya berkembang, dan itu merupakan suatu tantangan besar ya bagi para guru kita. Di samping juga kemudian adanya peningkatan kesadaran masyarakat ya terhadap anaknya, perlindungan anaknya. Jadi sampai bahkan kemudian sebagian anggota masyarakat itu terkesan overprotective gitu terhadap anak-anaknya gitu. Nah, karena overprotective, maka ketika
guru melakukan suatu tindakan yang sebenarnya di masa-masa lalu itu sebagai sebuah tindakan yang wajar, yang tidak masalah gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Tetapi di zaman sekarang bisa jadi sangat sensitif gitu, karena orang tua sangat melindungi anak-anaknya, ya bahkan dalam bahasa saya sekarang masyarakat banyak yang overprotective gitu. Jadi perlindungan terhadap anak-anaknya secara berlebihan gitu, sehingga sangat sensitif ketika terjadi sesuatu pada diri anaknya. Padahal itu hal-hal wajar saja gitu. Tapi akhirnya kemudian anaknya melapor, ya wadul ke orang tuanya, ya kemudian orang tuanya tanpa memahami konteksnya lalu datang ke sekolah, bisa jadi kemudian terjadi hal-hal yang tidak produktif lah di sana gitu. Sampai bahkan kemudian tidak jarang yang sampai ke ranah hukum gitu kan. Nah ini saya kira satu tantangan besar juga bagi teman-teman pendidik, bagi teman-teman guru, bagaimana menyeimbangkan ini ya. Jadi ini sebenarnya kan satu sisi tadi yang pembentukan karakter kepribadian itu gitu. Jadi kalau anak-anak didik kita berhasil bentuk yang memiliki karakter kepribadian yang baik ya, sebagaimana tergambarkan dalam profil pelajar Pancasila ya, misalnya berkepribadian gitu kan. Nah, kemudian juga memiliki keimanan, lalu juga memiliki moralitas yang tinggi dan sebagainya. Saya kira hal-hal itu tidak akan terjadi gitu. Maka tantangannya adalah bagaimana membuat peserta didik kita secara intelektual berkembang secara memadai, tetapi juga memiliki keterampilan yang mencukupi, sekaligus memiliki sikap kepribadian unggul sebagaimana kita harapkan, kan gitu. Kalau menurut Pak Ngasbun sendiri bagaimana nih Pak sebagai pendidik? Ini kan eranya tuh era generasi milenial dan generasi Z gitu ya Pak. Ya. Kita melihatnya tuh sepertinya mentalnya tuh berbeda dengan orang-orang zaman dulu kan. Kalau zaman dulu waktu SD ada pakai penggaris dikit, diceblek-ceblek dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah kalau sekarang ini hal itu tuh kayak seperti hal yang luar biasa gitu Pak. Nah ini sebagai rekan guru ini seperti apa ya Pak ya kira-kira? Ya jadi guru kita sebenarnya sebagian juga merasa bahwa ini ada sesuatu yang luar biasa gitu ya. Ada perubahan yang istimewa gitu yang terjadi pada diri generasi pada generasi kita sekarang itu. Khususnya milenial, apalagi kemudian yang generasi Z gitu ya. Yang generasi Z itu bahkan kemudian karena terpengaruh oleh banyak kemajuan teknologi, jadi teknologi harus kita maknai sebagai sesuatu yang netral sesungguhnya kan itu. Tetapi kita harus akui bahwa perkembangan teknologi sebagai sesuatu yang netral bisa berpengaruh positif sekaligus bisa negatif gitu. Nah sayangnya di dalam masyarakat itu ya, dalam teori kebudayaan, sesuatu yang negatif itu kan lebih mudah menular gitu dibanding dengan sesuatu yang positif gitu. Maka ketika media massa ya seperti TV, ya radio, mungkin media massa cetak gitu, kemudian menggerakkan peningkatan moralitas ya, itu kadang harus berlawanan dengan apa yang berkembang secara di medsos misalnya yang tidak mungkin ya kita kendalikan gitu. Medsos kan bebas ya, orang bebas ya, bahkan kadang cenderung liar begitu orang memanfaatkan ini. Nah maka ya terpengaruh oleh berbagai perkembangan itu, anak-anak kita, generasi kita cenderung kemudian sangat sensitif ya terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya gitu. Karena mereka inginnya instan, maka mereka diperlakukan sedikit ya berbeda dengan harapannya gitu saja mereka sudah kemudian protes gitu kan. Nah gitu. Nah ini saya kira membutuhkan penanganan serius ya dari para pendidik, tapi memang nggak cukup ya kalau hanya pendidik saja di sekolah gitu. Bapak Ibu guru tentu berupaya keras ya bagaimana begitu anak masuk lingkungan sekolah ya mulai dari jam 6:30, jam 7 pagi gitu sampai kemudian nanti mungkin jam 1, jam 2, jam 3 siang gitu ya. Ini di sekolah anak-anak berusaha oleh sekolah ya, oleh para pendidik kita, anak-anak berusaha dikelola secara baik gitu kan. Contoh-contoh baik, peneladanan yang baik. Tetapi
mereka kan sebenarnya berangkat dari sebuah keluarga. Mereka berangkat dari sebuah komunitas yang namanya keluarga. Nah, di dalam keluarga mereka sudah mendapatkan input-input, pasokan-pasokan yang bisa jadi ada ya unsur-unsur positifnya, tetapi tidak jarang juga ada negatifnya gitu kan di dalam keluarga itu. Nah, belum lagi kemudian kalau kita bicara tentang masyarakat luas. Nah, oleh karena itu dibutuhkan adanya sinergi. Nah, sinergi antara keluarga, ya, sekolah, sekaligus juga masyarakat, gitu. Jadi 3 hal inilah yang kemudian harus bersinergi. Betapapun kita harus akui kadang sulit ya untuk sinergi itu antara keluarga, sekolah dan masyarakat itu untuk melakukan sinergi sering sulit dilakukan. Tetapi kalau ini menjadi kesadaran bersama ya, kita di dunia pendidikan ya, Bapak Ibu guru ya, berusaha untuk membentuk watak karakter anak-anak didik kita dengan baik ya, dengan berbagai teladan contoh, dengan berbagai penegakan disiplin ya di sekolah gitu. Tetapi kemudian di rumah juga orang tua harus juga berupaya bagaimana benar-benar orang tua ini juga memberi contoh, memberi teladan, memberi pengarahan gitu kan, sampai kemudian juga mereka memastikan ya bahwa anak-anaknya juga mengikuti ya contoh-contoh baik itu. Nah, hanya kemudian ketika mereka berada di masyarakat, kita kadang agak sulit ya mendapatkan anak-anak kita agak sulit mendapatkan contoh teladan gitu, terutama yang berkembang. Maka saya menganjurkan sebagai sebuah masyarakat, katakanlah apakah itu media TV ya, media radio, media cetak, itu saya mengajak ya, menghimbau untuk turut serta dalam upaya gerakan untuk membentuk watak karakter generasi kita itu dengan cara banyak-banyaklah menyiarkan kebaikan-kebaikan gitu. Jadi jangan sampai acara-acara tentang kebaikan itu kalah dengan situasi-situasi yang menunjukkan ketidakbaikan gitu. Jadi harus menang yang baik itu gitu. Jadi porsinya lebih banyak gitulah. Nah, saya kira dengan cara begitu ya, mudah-mudahan yang negatif-negatif di medsos kan yang positif ya banyak gitu kan. Nah, medsos yang positif juga banyak. Betapapun harus kita akui, yang negatif juga tidak sedikit gitu kan. Ya, yang positif banyak, yang negatif tidak sedikit gitu. Memang itu tantangan orang tua ya, tantangan bagi orang tua, tantangan bagi para pendidik gitu kan. Termasuk juga sebenarnya tantangan orang-orang dewasa masyarakat seperti kita ini gitu. Ini tantangan ya bagi media massa, juga ini sebuah tantangan yang kemudian harus dijawab bersama-sama. Bagaimana caranya? Sinergi tadi, kembali ke sinergi itu. Kita harus bekerja bersama-sama. Ya, jadi media massa harusnya mulai banyak meminimalisir ya berita-berita, informasi-informasi yang mengenai keburukan ya. Jadi tidak serta-merta kemudian ditonjolkan gitu. Ya. Biasanya itu karena viral gitu ya Pak ya, kemudian ingin ratingnya tinggi gitu, jadinya disiarkan sesuatu ya. Nah, ini yang harus disadari ya oleh teman-teman yang mengelola media ya. Kemudian medsos ya, mudah-mudahan nanti juga banyak dikuasai oleh postingan-postingan yang lebih ke arah positif gitu kan, daripada postingan-postingan yang memiliki pengaruh-pengaruh daya-daya negatif gitu. Karena ini mendidik anak-anak kita. Jadi harus semuanya harus kita menyadari bahwa proses pendidikan ya itu tidak bisa kita serta-merta menyerahkan kepada sekolah secara seluruhnya gitu ya, keseluruhan ya, kemudian hanya menyerahkan kepada sekolah itu sendiri gitu ya, kepada Bapak Ibu guru ya, kepada sekolah gitu. Tetapi yang proses pendidikan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi dalam istilah teori pendidikan kita mengenal ada tri pusat pendidikan gitu kan dulu kan. Nah, di dalam tri pusat pendidikan itu satu ada keluarga. Jadi sebenarnya keluarga itu merupakan tempat pendidikan ya yang pertama dan utama. Jadi utamanya sebenarnya umat manusia itu harus dididik oleh keluarganya gitu kan, harusnya gitu.
Nah, kemudian dibantu oleh sekolah. Sekolah itu sebenarnya kedudukannya membantu gitu, harusnya gitu ya. Tetapi sekarang kan yang jadi andalan malah gitu. Iya, betul, Pak. Ya, jadi yang diandalkan adalah sekolah. Nah, kemudian yang masih harus terus kita gerakkan adalah bagaimana masyarakat ya menjadi pihak yang juga menjadi penggerak pendidikan secara baik. Itu saya kira yang harus kita lakukan. Baik Pak Mas Gun, kalau kita melihat fenomena sekarang ini kan sepertinya ya mahasiswa kan beberapa kasus di UNES dan UDINUS gitu mahasiswa bunuh diri gitu Pak. Ini kalau Bapak melihat fenomena seperti ini bagaimana? Atau perlu nggak sih Pak kemudian pendidikan mental health dan atau psikologi untuk dihadirkan di kampus-kampus begitu Pak? Ya, pertama saya menduga kalau kita bicara tentang problem ya kehidupan, memang bisa jadi ketika terjadi peristiwa seseorang membunuh dirinya sendiri ya bisa jadi karena berbagai aspek ya dipengaruhi oleh berbagai faktor, bisa jadi faktor internalnya mahasiswa yang bersangkutan gitu ya, tetapi bisa juga karena faktor eksternal. Faktor internal itu sebenarnya bagaimana seorang individu itu memiliki kekuatan mental yang harus kita bangun gitu ya. Jadi jangan sampai kita mudah kena mental gitu ya. Mentalnya kena kalau zaman sekarang gitu Pak. Iya. Jadi jangan sampai kita kemudian mudah kena mental. Apa-apa kena mental gitu, jorok terlemah gitu. Jadi kita harus menyiapkan generasi muda kita itu dengan mentalitas yang kuat gitu ya. Jadi digembleng ya dengan berbagai cara, tantangan apapun gitu ya. Baik itu yang berkaitan dengan proses studinya barangkali gitu kan. Kemudian mungkin berkaitan dengan keluarganya, bisa jadi juga mungkin berkaitan dengan komunitas sosialnya ya ketika dia ada di dalam pergaulan. Mungkin juga ini ya soal pencarian jati dirinya, bahkan mungkin soal cintanya gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa mengarahkan mereka ke situasi yang stressful gitu. Nah, stressful karena menekan, ditambah dengan tugas-tugas perkuliahan mungkin banyak gitu ya. Ditambah dengan itu kan, ditambah juga mungkin perhatian dari sisi keluarga kurang gitu kan. Nah, ada tekanan-tekanan, kemudian apalagi lalu kalau terpengaruh di masyarakat ya dengan terpengaruh penyalahgunaan narkoba, terpengaruh oleh kemudian ya katakanlah kalau kita bicara sederhana terpengaruh oleh judi online misalnya. Nah, situasi yang menekan itu kemudian akan membuat mereka tidak tahan gitu. Tanpa dasar keimanan yang benar, ya dasar keimanan yang kuat, akhirnya dia putus asa dan mengakhiri hidupnya. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama-sama gitu kan, orang dewasa gitu. Nah, harus perlu pengawalan. Apakah kemudian perlu mereka ada mental health care misalnya gitu ya? Ya, saya kira perlu ya. Jadi saya yakin ya di setiap kampus ya seperti di kampus kami di UGRIS misalnya, itu kami juga menyediakan. Jadi di situ kita sediakan ada pusat yang menangani, memberikan layanan konsultasi psikologi gitu ya kepada para mahasiswa di situ. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Maka tidak perlu sebenarnya rekan-rekan mahasiswa kemudian mengakhiri kehidupan dengan cara tidak terhormat seperti itu ya, dengan cara tragis seperti itu. Itu kan sangat disayangkan. Itu menyia-nyiakan perjalanan kehidupan kita gitu. Nah, tapi memang dibutuhkan juga pendampingan dari orang tua secara benar. Nah, ini yang memprihatinkan, ada juga ya kasus-kasus itu di masyarakat ya, khususnya di perguruan tinggi. Di Semarang terjadi beberapa waktu yang lalu ada beberapa mahasiswa yang bunuh diri. Nah, itu kalau ditelisik dari beberapa penyebabnya, saya kira itu berbagai macam hal itu. Bisa dari jangan-jangan dia patah hati gitu kan, ya, patah hati ditinggal pacarnya gitu. Padahal seperti itu kan sudah harus ya. Jadi begitu patah hati itu terus kena mental lah dia gitu ya. Nah, lalu ambruk lah gitu ya. Nah, harusnya tetap bertahan gitu ya. Ya, tetap bertahan bagaimana dia kemudian bisa sangat kuat ya untuk
mengatasi persoalan-persoalan dirinya, ya, dan akhirnya dia akan menjadi sosok pemuda yang tegar, ya, tanpa kemudian harus rapuh ketika menghadapi situasi-situasi itu. Tadi fenomena tentang mahasiswa yang bunuh diri gitu ya Pak. Kemudian ini terkait dengan kurikulum Pak. Kadang kan rekan-rekan guru pendidik tuh dibingungkan dengan kurikulum yang berganti-ganti terus Pak. Dari dulu KTSP sampai ada pelesetan KT siapa gitu ya Pak ya. Kurikulum KTSP, kurikulum 2000 K13, kemudian sekarang kampus Merdeka, Merdeka Belajar seperti itu Pak Ngasbun. Untuk menurut Pak Ngasbun sendiri nih Pak, melihat fenomena kurikulum yang berbeda-beda, berganti-ganti terus seperti apa Bapak? Ya, pertama ini ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kurikulum itu. Yang pertama sesungguhnya dasar atau landasan pendidikan yang kita pakai itu blueprintnya itu ya sebenarnya itu sudah sangat jelas gitu ya, bahwa kita proses pendidikan itu secara umum mau meningkatkan kompetensi diri peserta didik itu dalam 3 ranah itu gitu tadi kan. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap gitu. Nah, kurikulum manapun yang kita pakai sebenarnya dari dulu ya itu gitu. Jadi sama sebenarnya. Dari dulu kita sama-sama menekankan pada sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di dalam kurikulum 2013 kemudian sikapnya didahulukan. Sikap, ya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian di dalam kurikulum Merdeka ini sekarang itu ditekankan, lebih banyak menekankan pada untuk membekali para peserta didik kita, apakah itu siswa atau mahasiswa, maka kemudian kita lebih menekankan pada menjadikan peserta didik itu, kita itu menjadi generasi yang holistik gitu. Memiliki kemampuan holistik, artinya tidak terbatas pada pengetahuan tertentu saja gitu ya. Tetapi bagaimana mereka tidak hanya sekedar mendalami ilmu disiplin ilmu yang dipelajarinya, misalnya yang di bahasa berarti hanya mempelajari bahasanya, yang di matematika hanya mempelajari matematikanya gitu, tidak. Tetapi kemudian juga dibarengi dengan sejumlah life skills gitu, pengembangan life skills. Artinya apa? Ketika mereka kemudian keluar dari kampus, itu mereka sudah memiliki bekal menguasai secara mendalam disiplin ilmunya, tetapi juga dibarengi dengan kemampuan-kemampuan atau life skills yang mencukupi gitu. Jadi misalnya seperti soal komunikasi, ya, public speaking, public communication, soal IT gitu kan. Jadi mahasiswa zaman sekarang harus memastikan diri menguasai IT gitu. Kalau enggak, ilmu apapun yang kalian pelajari maka tidak akan dilirik oleh siapapun gitu. Jadi kalau menguasai IT kemudian memiliki pemahaman disiplin ilmunya secara mendalam, maka pekerjaan yang akan mengejar dia gitu. Jadi nggak perlu cari-cari pekerjaan, maka nanti pekerjaan yang akan cari dia. Nah kan gitu. Itu begitu. Gitu ya, Pak, ya, maka jadi untuk melengkapi sisi knowledge-nya, ya kemudian mereka didorong ya untuk juga memperluas, ya tidak sekedar menguasai dari sisi pengetahuan, tetapi juga mereka didorong untuk menguasai life skills yang sangat luas gitu. Terutama terkait juga dengan perkembangan terkini, ya termasuk perkembangan teknologi gitu. Oke. Baik Pak Ngasbun. Saya kan di jalan tadi ya ngelihat kok banyak foto-foto Bapak gitu ya Pak. Oh iya. Oh di baliho-baliho ya? Oh iya Pak. Oh kelihatan itu. Ini kan Pak Ngasbun diberikan kesempatan untuk menuju ke legislatif ke Senayan gitu Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya, tapi yang pertama itu benar, itu foto-foto saya memang itu ya. Bukan kembarannya ya Pak ya? Betul, itu saya. Ya jadi kalau saya diberi kesempatan tentu saya ingin memastikan betul ya, generasi muda itu mendapatkan bekal-bekal yang cukup ya, dari sisi intelektualitas, dari sisi life skills ya, bahkan dari sisi sikap kepribadian. Nah, saya akan menjaga betul bahwa dunia pendidikan harus tegak, dunia pendidikan harus mendapatkan porsi yang sangat baik ya bagi ini, karena pendidikan itu merupakan investasi gitu ya. Nah, di samping juga bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat itu sejahtera, itu harus mulai dari
pendidikan yang baik bagi masyarakatnya. Kalau masyarakat itu mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian mereka bisa mandiri. Kalau mereka pendidikannya baik kan mereka memiliki keterampilan cukup, pengetahuan cukup, memiliki life skill yang cukup gitu kan, memiliki kepribadian yang baik, maka tentu mereka bisa hidup secara baik dan kesejahteraan akan diraih. Maka mulailah dengan pendidikan gitu ya. Mulailah dengan pendidikan. Perbaiki pendidikan negara ini, maka negara ini nanti akan menjadi negara yang maju ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali Pak Asbun. Terima kasih. Baik, Pak. Semoga impiannya bisa melenggang ke Senayan nanti amin, ya Pak ya. Amin, dan semoga amin. ketika sudah menjadi wakil rakyat nanti bisa lebih concern ke dunia pendidikan gitu ya Pak. Amin, ya, amin. ya, ya. Bapak, closing statement dong Pak untuk masyarakat dan untuk guru-guru di Indonesia begitu, karena ini kan masih momentum Hari Guru. Iya, saya kira ini momentum sangat baik ya di tahun 2023 ini, bagaimana kita selaku masyarakat pendidikan secara bersama-sama dengan orang tua, secara bersama-sama dengan masyarakat, semua turut berkontribusi untuk memajukan bangsa ini, tidak ada lain melalui jalur pendidikan. Maka kita harus pastikan ya, wakil-wakil kita itu juga harus ditempatkan orang-orang pendidikan yang betul-betul menguasai dan bisa memanage pendidikan secara baik. Baik, terima kasih. Biasa sekali. Pak Ngasbun, kita nggak kerasa loh Pak, 30 menit udah ngobrol gitu ya? tentang pendidikan gitu ya. Tema kita hari ini refleksi Hari Guru, kemudian terima tantangan kasih. guru ke depan. Terima kasih Pak sudah hadir di Makasih, sukses untuk MTV ya. Baik, semoga negara ini, wakil-wakil rakyat ini, kita banyak berpikir bahwa investasi untuk pendidikan itu penting begitu ya, Pak. Itu nomor satu harusnya, nomor satu ya. Jadi. Terima kasih Pak Ngasbun, semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast makasih ya Mbak Cynthia, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, tadi dia ya 30 menit kita bersama Pak Ngasbun dengan tema pendidikan. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast on TV di IMTV Semarang setiap jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya Cynthia Media beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.